Halo teman-teman, sebenarnya aku sudah pernah mendengar ataupun membaca tentang hal yang ingin aku bahas sore ini. Cuman aku akhirnya membuat video ini karena dipicu eh, kejadian beberapa hari yang lalu. Jadi di Facebook aku melihat ada salah satu temen Facebookku yang memposting suatu video atau lebih tepatnya audio ya, yang memperdengarkan seorang penceramah. Jadi aku baru bisa mengatakannya itu sebagai penceramah ya. Aku tidak tahu apakah dia ustadz atau kiai atau apa, tapi sepertinya seorang penceramah yang di dalam audio itu dia berceramah, memberikan satu penjelasan yang pada intinya mencuci itu bukan tugas istri. Jadi mencuci pakaian itu bukan tugas istri. Jadi di dalam audio ceramah itu dia mengatakan dengan cukup tegas ya, bahwa sebenarnya mencuci itu karena di awal ceramah itu dia bilang, apakah antum kira mencuci adalah tugas istri, kira-kira seperti itu. Kemudian dia menyampaikan informasi eh, penjelasnya bahwa mencuci baju itu bukan tugas istri. Kemudian di kelanjutannya dia memberikan satu riwayat ya. Jadi dia meriwayatkan atau mengkisahkan riwayat dari entah itu eh, riwayat dari sahabat Nabi atau apa ya. Nah, di dalam riwayat itu intinya bahwa apabila seorang laki-laki itu tidak dapat mencuci baju, mencuci pakaian dia dan istrinya atau keluarganya, maka katanya dia wajib menggaji pembantu untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, baik. Intinya apa yang ingin aku sampaikan di dalam video ini kali ini adalah sebenarnya boleh-boleh saja ya. Itu diutarakan ya. Tapi untuk mengenai pengimplementasiannya itu kita harus mensikapinya dengan lebih bijak ya. Pertama, kita berada di Indonesia. Kita hidup di Indonesia. Kita hidup dengan budaya Indonesia. Budaya itu salah satunya meliputi kebiasaan. Nah, di dalam kebiasaan hidup berumah tangga di Indonesia yang selama ini kita ketahui, memang salah satu tugas istri adalah mencuci pakaian ya, mencuci baju dengan segala cara dan modifikasinya ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada yang mencuci manual, mungkin sekarang ada yang mencuci dengan mesin cuci, tapi tanggung jawab lebih kepada istri. Dari dulu seperti itu. Mengenai prakteknya, kita nggak tahu ya, sekarang sudah banyak praktek-praktek yang berkembang. Terkadang suami membantu istri mencuci, terkadang saling membantu dan sebagainya. Tapi yang tertanam dalam benak atau pikiran masyarakat Indonesia bahwa mencuci itu adalah tugas istri. Itu adalah wilayah domestik yang menjadi tugas istri. Nah, ini adalah satu pendapat atau satu informasi yang disampaikan oleh penceramah tadi kepada kita. Tapi dulu pun aku pernah membaca di suatu postingan di media sosial bahwa ternyata memasak pun bukan tugas istri juga. Jadi konon katanya ada riwayat dari berbagai mazhab ya, mazhab kayak Syafi'i dan Maliki dan sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa suami itu sebenarnya harus membawa makanan dalam
bentuk yang matang ke rumah. Jadi artinya apa? Istri tidak ada kewajiban untuk memasak. Itu salah satunya. Salah satu riwayat yang menjelaskan bahwa tugas memasak adalah bukan tugas istri. Nah, dikaitkan dengan budaya Indonesia tadi dan pemahaman hampir atau banyak laki-laki di Indonesia bahwa memasak dan mencuci adalah tugas istri. Kadang mereka pun di dalam benak mereka itu kadang laki-laki itu seperti ini. Saya mau menikah biar hidup saya terurus, ada yang mencuci baju, ada yang memasak dan sebagainya. Apalagi yang benar-benar laki-laki yang mengharapkan istrinya itu bertindak selaku ibu rumah tangga, artinya betul-betul mengurusi hal-hal domestik semacam itu. Nah, yang mau saya garis bawahi di sini adalah andai kata wanita-wanita Indonesia ingin mengimplementasikan hal-hal itu tadi secara penuh, bahwa dia tidak mau memasak, bahwa dia tidak mau mencuci baju karena menurut riwayat yang disampaikan oleh penceramah tadi, yang memang ini hawa-hawanya agak berkaitan dengan religiusitas ya. Kalau memang wanita-wanita Indonesia ingin melakukan hal itu, hendaknya dia menyampaikan itu sebelum dia menikah kepada suaminya. Jadi sangat tidak fair kalau dia menyampaikan ketika sudah berumah tangga 10 tahun kemudian tiba-tiba mengatakan, suamiku, sebenarnya memasak itu bukan tugas istri loh. Suamiku, aku mulai hari ini nggak mau nyuci baju karena itu sebenarnya bukan tugas istri loh. Kalau kamu nggak mau nyuci, tolong carikan aku pembantu, bayarin. Tidak fair, kasihan, kaget suami-suami nanti. Jadi kalau kita filosofikan dengan permainan sepak bola, tentukan aturannya dulu, baru kita main. Jangan pas main bola kita baru menentukan aturan-aturan yang kadang-kadang mengagetkan. Itu tidak boleh ya. Jadi harus ditentukan dulu aturannya, baru kita main. Nah, kita hidup di Indonesia. Di Arab, wanita-wanita Arab yang konon di Arab, wanita itu katanya tidak boleh pergi ke pasar dan tidak diizinkan ke pasar. Karena ya mungkin budayanya seperti itu. Mungkin wanita Arab itu konon katanya terkenal cantik-cantik dan mantap-mantap, sehingga dikhawatirkan ada ekses yang kurang baik kalau mereka berkeliaran di pasar. Maka laki-laki menghandle pekerjaan belanja ke pasar. Nah, mengenai prakteknya bagaimana di rumah tangga itu terserah. Terkait kewajiban istri ini tadi yang tidak mau memasak, ya terkait pendapat tentang katanya istri tidak wajib memasak, tidak memiliki kewajiban untuk mencuci, ya itu toh tidak merupakan hukum. Jadi itu bukan satu hukum agama yang harus ditepati, yang kalau kita langgar kita akan berdosa. Jadi itu bisa sesuatu yang ya cuman fleksibel aja. Kalau mau dilaksanakan silahkan, mau nggak dilaksanakan ya silahkan. Cuman kalau mau dilaksanakan, kasih tahu sebelum jadi suami. Nah, ini pembicaraan ini melebar kemana-mana ya akhirnya. Tapi aku mau membatasi di masalah itu aja ya, masalah kewajiban memasak dan kewajiban mencuci aja. Jadi pada intinya itu. Jadi buat para remaja putri dan gadis-gadis yang belum menikah, andai kata kalian meyakini itu harus terjadi dan harus diimplementasikan, coba bicara sama pacar kalian ya, mas atau sayang, oke yuk kita nikah. Misalnya kamu diajak nikah ya, terus kamu bilang oke ayo kita nikah, tapi aku tidak mau mencuci baju dan aku tidak mau memasak karena itu bukan kewajiban istri. Kita posisinya ini kita lagi ini ya, kondisinya kondisi yang normal dan pada umumnya ya, misalnya dalam kondisi si pacarmu tadi itu posisinya kerja, kamu enggak misalnya. Artinya kalau dalam kondisi lain mungkin tidak relevan lagi. Tapi cobalah, kalau memang ingin diimplementasikan, coba terbuka saja, sampaikan bahwa ayo kita nikah, tapi
aku tidak mau nyuci dan tidak mau masak karena menurut riwayat ini itu bukanlah kewajiban istri. Kiranya cukup video pada sore hari ini. Sampai jumpa di video lainnya.